杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saya tidak pernah mengatakan bahwa istana Tianxing tidak dapat dipindahkan, kan? Meng Wuya memandang Yang Ke dengan bangga, seolah-olah dia senang melihatnya kempes. Saya ditipu. Yang Ke tersenyum pahit. Pantas saja ketika Yang Ke mengatakan akan pergi ke Zhongdu hari itu, Meng Wuya tidak keberatan, malah mendukungnya dan mengatakan akan menjaga keselamatan semua orang. Yang Ke awalnya bertanya-tanya, mengapa dia meninggalkan Xian Ningxiang dan pergi ke Zhongdu bersamanya? Dilihat dari kode etik Meng Wuya, dia hanya mengutamakan keselamatan Xian Ningxiang dan tidak ada alasan baginya untuk begitu bersemangat dan kejam. Ternyata tidak peduli dengan keselamatan murid berharganya, tapi dia sudah membuat rencana. Jika istana Tianxing dapat dipindahkan, yang berarti memiliki penghalang pertahanan yang tidak dapat dipecahkan. Jadi kekhawatiran Yang Ke awalnya sudah tidak ada lagi saat ini. Ini lebih baik. Yang Ke segera sadar kembali, menyeringnya dan melirik Meng Wuya. Terima kasih atas kerja keras Anda, penjaga toko Meng. Berhentilah berbicara sinis. Meng Wuya tampak keras dan terus melambaikan tangannya untuk menembus cahaya misterius ke dalam penghalang di sekitarnya. Namun terlihat cukup melelahkan baginya untuk memindahkan istana Tianxing seperti ini. Jadi Yang Ke tertawa. Di tanah, Sang King Luo dan Biluo juga menatap keheranan pada rumah Yang Ke yang menjulang ke langit dan perlahan bergerak menuju Zhongdu. Bagaimana ini dilakukan? Gumam Biluo. Terakhir kali dia disakiti oleh orang kuat di alam transenden, tetapi dia pulih dalam beberapa hari dan Sang King Luo membawanya keluar dari rumah Yang Ke. Saya tidak tahu. Adegan di depan benar-benar di luar pengetahuan dan pemahaman Sang King Luo. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biluo bertanya. Jika dia pergi ke Zhongdu, maka kita tidak perlu tinggal di sini. Jelas, dia dan Biluo tinggal di sini hanya karena Yang Be ingin dia memantau pergerakan rumah Yang Ke. Sekarang seluruh rumah Yang Ke telah terbang, jadi dia tentu saja tidak perlu tinggal. Setelah mengatakan ini, tubuhnya yang halus berubah menjadi aliran cahaya, menyusur rumah Yang Ke seperti kilat dan meninggikan suaranya. Yang Ke, saya akan ke Zhongdu untuk melaporkan kepada Raja Jahat apa yang terjadi di sini. Mendengar dia berteriak, Yang Ke menggelengkan kepalanya dan memerintahkan. Iblis tua, hentikan dia. Iblis tua menggaruk kepalanya dan bertanya. Bisakah orang lain pergi? Saya tidak mau pergi. Meskipun hubungan antara Yang Ke dan Sang King Luo tidak jelas, tetapi siapapun dapat melihat bahwa Ratu Menawan ini tidak memusuhi Yang Ke, tetapi sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jadi sikap Yang Ke terhadapnya juga cukup ambigu. Jadi dia sengaja meneriakkan ini, jelas berharap Yang Ke akan mengirim seseorang untuk menghentikan gerakannya, tapi untuk menghentikannya tanpa menyakitinya. Iblis tua secara alami tidak mau melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Namun melihat Yang Ke memelototinya, iblis tua dengan cepat berkata, Budak tua, terima perintah Anda. Saat dia berbicara, dia bergegas keluar dari mansion dengan ekspresi cemberut dan bertemu Sang King Luo. Di bagian utara dan selatan tidak saling berhadapan dan merupakan kota terbaik di dunia. Melihat ini awalnya adalah kata-kata kehormatan yang digunakan untuk menggambarkan Zhongdu yang besar. Tetapi dengan invasi besar-besaran dari tanah Jachangyun, rangkaian kata-kata kehormatan ini telah menjadi kenyataan. Sekarang utara dan selatan sebenarnya tidak saling berhadapan.
Sisi utara Zhongdu telah terkikis oleh pasukan dari Tanaja Changyun. Di selatan Zhongdu, pasukan 8 keluarga besar dengan keluarga yang sebagai intinya bertahan dan melakukan serangan balik, mencoba mengusir Yang Bei dan 5 raja jahat. Dan pertempuran ini sudah berlangsung selama setengah tahun, dan sekarang situasi menemui jalan buntu. Di level master, ada Yang Bei yang berada pada alam transenden tingkat ketiga, dan di tanah jahat Changyun dan memiliki keunggulan absolut. Namun dalam hal jumlah master, 8 keluarga jauh di depan. Meskipun banyak master alam transenden terbunuh dalam 6 bulan terakhir, kesenjangan ini belum diperpendek. Sekarang masing-masing pihak tidak punya pilihan selain saling berhadapan, dan tidak ada yang mau menyerahkan tempat mereka di Zhongdu ini. Meskipun ada pertempuran kecil selama 3 hari dan pertempuran besar selama 5 hari, ini telah menjadi kejadian biasa bagi para pejuang 8 keluarga dan tanah jahat awan biru. Setelah pertempuran, semua orang bahkan telah memahami detail satu sama lain dengan cukup baik. Saat ini, pertempuran sengit lainnya sedang terjadi di perbatasan antara garis utara dan selatan Zhongdu, sehingga orang-orang terus berjatuhan dan sekarat. Tetapi orang-orang terus berdatangan ke medan perang dan pemandangan menjadi semakin sengit. Namun, kedua belah pihak akhirnya menunjukkan pengendalian diri, dan hanya para penguasa alam abadi yang mengambil bagian dalam pertempuran. Sementara orang-orang kuat dari alam transenden duduk di belakang dan memerintahkan serta mengirim. Bahkan orang kuat di alam transenden akan tampak lelah dan lemah. Setelah mengalami tarik-menarik yang begitu lama dan tidak selalu bisa pergi ke medan perang untuk bertarung secara langsung, di sisi tanah jahat Changyun, 5 raja jahat menyaksikan pertempuran tragis itu dengan acuh tak acuh. Raja hantu dan raja racun bahkan tersenyum menakutkan, namun ada orang-orang datang ke medan pertempuran untuk bersorak. Di sisi lain, dari 8 keluarga besar, Ye Guangren, Kang Rui, Gomo, dan Meng Xiping semuanya memiliki mata merah dan ekspresi sumpah menentang tanah jahat Changyun. Sekarang para pejuang yang bersaing dalam pertarungan, mereka adalah kepala 8 keluarga saat ini. Keluarga Ye, keluarga Kang, keluarga Go, dan keluarga Meng. Setengah tahun yang lalu, sebelum tanah jahat Changyun menyerbu dan perhentian pertama mereka adalah kota perang. Kemudian Go Ranfeng dari keluarga Go meninggal secara tragis di tangan Raja Hantu dan Raja Racun. Yan Shiruo dan Kang Jiangkang dari keluarga Ye ditangkap hidup-hidup dan masih dipenjara di tanah jahat Changyun. Hingga hari ini, saat itu hanya satu Meng Sanyi yang pintar dan mampu beradaptasi dengan keadaan dan melarikan diri dengan berpura-pura menjadi murid biasa. Namun dia juga terpengaruh oleh gas beracun dan energi hantu, sehingga dia menjadi orang cacat. Kemudian master dari keluarga Meng melarikan diri kembali ke ibu kota. Dan keluarga Meng telah menggunakan harta jenius untuk memperpanjang hidup Meng Sanyi dan menyembuhkan luka-lukanya, tetapi masih belum ada tanda-tanda perbaikan. Sekarang ahli waris dari 4 keluarga besar telah meninggal, digulingkan atau ditangkap. Sebagai ayah mereka, keempat kepala keluarga secara alami sangat marah. Selama perang dalam 6 bulan terakhir, keempat keluarga tersebut juga sangat agresif dan lebih agresif dibandingkan 4 keluarga yang lain. Dan pertempuran hari ini adalah pertempuran di mana keempat keluarga ini menjadi kekuatan utama. Dan 8 keluarga bekerja sama untuk memberikan tekanan pada tanah jahat Changyun. Namun tiba-tiba kedua belah pihak yang bertarung merasakan aura menakutkan mendekat dengan cepat dari cakrawala. Merasakan mendekatnya aura ini, semua orang tanpa sadar menghentikan apa yang mereka lakukan, menjauhkan diri dari musuh dan melihat ke kejauhan. Kemudian sebuah titik hitam kecil muncul di pandangan semua orang karena jaraknya yang sangat jauh, sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas untuk sementara waktu. Setelah menunggu beberapa saat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat. Setelah melihat garis besarnya, karena itu sebenarnya adalah sebuah rumah besar.
Tapi rumah besar itu tergantung di langit dan terbang menuju sisi ini dengan cepat. Seperti benteng yang bergerak. Dengan momentum yang kuat seperti pelangi, di luar mansion terdapat penghalang berbentuk istana yang melilitnya. Penghalang tersebut dipenuhi dengan kemegahan, dengan garis-garis terang mengalir melaluinya. Apa ini? Raja Hantu Yinming melihatnya sebentar, tapi dia tidak mengerti. Bahkan prajurit bisa berlari ke alam Yuan sejati dan terbang. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bahkan bisa terbang di rumah besar. Raja Hantu, bukankah menurut Anda penghalang di luar tersebut familiar? Mata hijau Raja Racun menari-nari seperti orang yang ingin tahu dengan ekspresi serius di wajahnya. Mendengar apa yang dia katakan, Raja Hantu berpikir sejenak dan merasa ngeri. Maksud Anda, cukup banyak itu datang dari arah itu. Benda itu bisa terbang. Teriak Raja Hantu. Sekuat apapun dia bisa dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas. Tapi pemandangan di depannya agak sulit diterima. Bagaimanapun, ini adalah harta rahasia yang ajaib. Ia memiliki fungsi yang tidak kita ketahui, jadi wajar saja. Raja Bayangan tiba-tiba menyela. Di mana gadis iblis itu? Bukankah Tuan memintanya untuk memantau apa yang terjadi di sana? Mengapa dia tidak melaporkan hal sebesar itu? Teriak Raja Kekacauan Tirani dan suara seperti guntur bergema di seluruh kota Zhongdu. Penyihir itu tidak berpikiran sama dengan kita. Raja Racun tertawa sinis dengan makna yang mendalam dalam kata-katanya. Saya tahu itu. Raja Bintang Guntur mendengus dingin. Suatu hari saya akan membuat wanita jalang itu menyerah di dalam pelukan saya. Pada saat ini, 5 Raja Jahat menunjuk ke rumah besar yang bergerak dan terus berdiskusi. Bahkan 8 keluarga juga berspekulasi. Karena tak satu pun dari mereka yang tahu seperti apa situasi di kota perang. Jadi serangan mendadak Yangke membuat mereka gugup. Takut kalau ini adalah bala bantuan dari Tanah Jahat Changyun. Dan hanya Yang Yingho yang memandangi benteng yang bergerak itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Bagaimanapun dia sudah lama mengetahui dari Tuan yang keempat bahwa rumah besar Yangke aman dan sehat. Meskipun dia tidak pernah tahu metode apa yang digunakan Yangke untuk menjaga rumahnya tetap aman. Entah bagaimana Yang Giho merasa bahwa dia memiliki kemampuan ini. Sekarang setelah dia melihat pemandangan ini, jadi semua kebingungannya tiba-tiba teratasi. Segera rumah Yangke yang melaju kencang tiba-tiba di kota Zhongdu. Dan banyak sosok yang berdiri di depan rumah itu terlihat oleh semua orang. Setelah melihat penampakan orang-orang itu dengan jelas, 8 keluarga itu tiba-tiba berseru. Itu Yangke, tuan termuda dari keluarga yang Yangke. Dia belum mati. Bukankah dikatakan tidak ada yang selamat di seluruh kota perang? Apa yang terjadi dengan mansion ini? Bagaimana bisa terbang? Dia membawa banyak orang ke sini. Yangke memimpin, berdiri di tepi mansion, menghadap di ibu kota dan berposisi tinggi. Di belakangnya 13 pelayan darah keluarga yang telah mencapai alam transenden berbasis, menempatkannya di depan seperti bintang di atas bulan. Setelah itu ada 4 alam transender iblis tua, Lin Taisu, Lucy, dan Li Yuanchun. Dan sekarang ada banyak master dari alam kenaikan abadi. Selain Yang Giho, Feng Sheng, pemimpin aula prajurit darah, menatap ke-13 pelayan darah yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk memenangkan warisan. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan berbisik kepada Zhong Feng, wakil pemimpin aula prajurit darah. Apakah Anda merasakan aura Tu Feng Yuxian dan orang-orang ini? Apakah ini sedikit berbeda dari sebelumnya? Dikatakan bahwa dalam peraturan sebelumnya, mereka semua telah mencapai alam kenaikan abadi tingkat ke-9. Apakah mungkin mereka telah dipromosikan? Zhou Feng juga sedikit bingung. Tidak.
Feng Sheng menggelengkan kepalanya. Mereka semua memberi saya perasaan tekanan yang besar. Ini bukanlah apa yang bisa dilakukan oleh alam kenaikan abadi tingkat ke-9. Sebagai pemimpin aula prajurit darah, Feng Sheng secara alami sudah menjadi master di puncak alam kenaikan abadi. Jika Tu Feng dan yang lainnya hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-9, tidak ada alasan baginya untuk merasakan tekanannya. Jelas, rumah besar Yangke dibungkus oleh penghalang istana Tianxing yang menghalangi pandangan kesadaran spiritual siapapun. Jadi Feng Sheng tidak tahu jenis kultivasi apa yang dimiliki Tu Feng dan yang lainnya. Tetapi dia memiliki perasaan samar bahwa itu tidak sederhana. Apakah mereka sudah menembus di atas alam kenaikan abadi tingkat 9? Feng Sheng yang selalu tenang dikejutkan oleh gagasan yang datang kepadanya dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Diam-diam merasa bahwa itu tidak realistis. Saudara Yang, apa maksudnya ini? Meng Siping dan yang lainnya segera menoleh ke arah Yang Yingho, berharap dia bisa memberikan jawaban. Jika Anda ingin tahu, tanyakan sendiri padanya. Jawab Yang Yingho ringan. Dia di sini bukan untuk membalas dendam, kan? Ye Kuang Ren mengungkapkan pikirannya. Mendengar perkataannya, kepala 8 keluarga tampak tidak senang. Jika bukan tidak mungkin, 6 bulan lalu, pemandangan 8 keluarga yang menggunakan berbagai cara untuk menghadapi Yangke, dan itu masih tergambar jelas di benak mereka. Jadi wajar jika Yangke akan menyimpan dendam dan datang untuk membalas dendam. Jika dia memanfaatkan situasi 8 keluarga saat ini dan bergabung dengan Tanaja Changyun, maka jika dia berani melakukan ini, saya akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Kang Rui berkata, Saudara Yang, dia masih dari keluarga yang Anda. Jadi Anda harus mengurus masalah ini. Bagaimana saya bisa peduli? Ketika ketujuh keluarga Anda bergabung untuk menyerangnya, kalian tidak peduli atau bertanya kepada keluarga yang saya. Sekarang jika dia benar-benar ingin membalas dendam, keluarga yang saya akan mengikuti. Apakah Anda terlalu tidak berdasar? Meng Siping mencibir. Meskipun Yangke memiliki banyak tuan yang kuat, apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan kecilnya? Jika dia benar-benar ingin membalas dendam pada 8 keluarga kita, itu adalah kesalahannya sendiri. Mencari kematian. Lagi pula, bukankah orang tuanya ada di keluarga Yang? Yang Giho tiba-tiba menoleh dan menatap Meng Siping. Matanya penuh peringatan. Jangan mencoba menipu orang tuanya. Jika Anda membuatnya marah, dia akan melakukan apa saja. Meng Siping menggelengkan kepalanya diam-diam, merasa Yang Giho terlalu membuat keributan. Apakah seorang murid muda dari keluarga yang perlu dianggap begitu serius? Saat dia berbicara, rumah besar Yangke yang melaju ke arahnya berhenti di tengah Yongdu dan kemudian perlahan jatuh ke tanah. Setelah sekian lama dengan suara gemuruh yang keras, rumah besar Yangke yang awalnya terletak di kota perang 100 mil jauhnya menetap kembali ke Yongdu. Namun Meng Wuya terengah-engah, berkeringat dingin seolah-olah dia akan pingsan. Karena dia menggunakan kekuatan di puncak alam gerakan abadi untuk menggerakkan harta rahasia istana Tianxing yang menantang surga, juga berdampak besar pada Meng Wuya. Untungnya itu hanya terbang 100 mil jauhnya. Jika tidak, saya khawatir dia tidak akan sanggup menanggungnya. Terima kasih atas kerja keras Anda penjaga Meng, kata Yangke perlahan. Meng Wuya merespon dan segera mengatur pernafasannya. Sekarang rumah besar itu berada di tengah dengan 8 keluarga di depan. Dan Tanaja Changyun di belakang, seperti pisau tajam itu benar-benar menembus kedua kubu tanpa ada gangguan. Tapi postur arogan seperti itu tidak hanya menunjukkan bahwa Yangke tidak menganggap serius kedua pihak yang bertikai, tetapi juga menunjukkan sikapnya bahwa dia tidak akan mengakomodatif terhadap pihak manapun. Menarik. Beberapa raja jahat tertawa dan memandang Yangke di depan kerumunan dengan penuh minat.
merajalela. Beberapa kepala 8 keluarga mendengus dingin pada saat yang sama. Mereka menjadi semakin tidak ingin melihat Yang Ke. Di camp 8 keluarga besar, ada 2 ahli alam transenden dengan semata merah dipenuhi kebencian dan ketakutan. Menatap orang-orang di rumah Yang Ke, dan mereka adalah Huang Xiu dan Jiang Xi. Mereka lebih dari 10 hari yang lalu, kedua orang itu segera melarikan diri di Yongdu dan melaporkan apa yang mereka alami kepada 8 keluarga. Namun yang mengecewakan mereka adalah orang-orang dari 8 keluarga sama sekali tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Karena 8 keluarga tahu betul ada berapa banyak ahli bela diri yang ada di rumah Yang Ke dan berapa level mereka. Meskipun informasi ini baru setengah tahun yang lalu, tidak seperti yang dikatakan Huang Xiu dan Jiang Xi. 9 pejuang darah di alam transenden tiba-tiba muncul karena dia sangat tidak realistis. Meskipun Huang Xiu dan Jiang Xi bersumpah dan berulang kali menyatakan bahwa semua yang mereka katakan adalah benar, orang-orang dari 8 keluarga masih tidak mendengarkan kata-kata mereka dan hanya menganggapnya sebagai alasan untuk mencegah para elit klan mereka pergi untuk datang membantu. Karena alasan ini, Huang Xiu dan Jiang Xi diinterogasi. Tidak hanya mereka tidak digunakan kembali oleh 8 keluarga besar, mereka juga dikucilkan oleh pasukan kelas 1 lainnya yang datang membantu Yongdu. Jadi akun ini sekarang lebih diselesaikan pada Yang Ke. Jika Yang Ke tidak kejam dan memerintahkan untuk membunuh elit dari kedua keluarga mereka, bagaimana mereka bisa berakhir dalam situasi seperti ini hari ini? Namun, meskipun keduanya marah satu sama lain, mereka tetap berpikiran jernih dan tahu bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap rumah Yang Ke. Sekarang mereka bertukar pandang satu sama lain, tertawa penuh konspirasi, dan diam-diam berjalan ke samping 2 master alam transenden lainnya. Seperti Huang Xiu dan Jiang Xi, kedua alam transenden ini menatap Yang Ke dengan kebencian yang tak tertandingi. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah mereka bersumpah membenci Yang Ke. Saudara Xiangnan, anak laki-laki itu adalah yang membunuh ahli waris kedua keluarga Anda. Sekarang setelah musuh bertemu, apakah Anda berdua tidak punya ide? Xiang Ning mendengar makna mempesona dalam kata-katanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Keluarga Xiangnan saya dan Yang Ke sangat membenci. Jika ada kesempatan, saya secara alami akan mengambil nyawanya tanpa mengganggu saudara Huang. Jelas, keluarga Xiang, keluarga Nan adalah keluarga kelas 1. Jadi mereka secara alami menerima perintah perekrutan dari 8 keluarga dan datang ke Zhongdu untuk memberikan bala bantuan. Setelah pertengkaran beberapa hari ini, kedua keluarga menderita kerugian yang cukup besar. Xiang Ning, kepala keluarga Xiang, dan Nan Lo, kepala keluarga Nan, juga sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi, memiliki keberanian. Sekarang ketika mereka melihat pembunuh Xiang Chu dan Yan Sheng, kedua kepala keluarga sangat marah. Nan Lo menoleh untuk melihat ke 8 keluarga dan berkata dengan ekspresi muram, "Saya ingin tahu bagaimana sikap mereka terhadap Yang Ke." Huang Xiu mencibir, "Yang Ke dan 8 keluarga telah saling bermusuhan. Ini adalah fakta yang terkenal. Jadi apa yang kalian berdua khawatirkan?" Jiang Xi juga mencibir, "Musuh ada di depan kalian. Apakah kalian berdua masih harus menelan amarah kalian?" Xiang Ning dan Nan Lo mendengus secara bersamaan. Meskipun mereka juga ingin membunuh Yang Ke dengan tangan mereka sendiri dan membalas kematian Xiang Chu dan Nan Sheng, mereka tidak bodoh. Karena di luar rumah Yang Ke, tirai tipis seperti penghalang itu tidak bisa dipecahkan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika dia tidak bisa mendobrak penghalang, dia tidak bisa membalas dendam. Namun saat dia ragu-ragu, Yang Ke tiba-tiba bergerak. Dan dia baru saja keluar dari penghalang tanpa keraguan. Di belakangnya ada 13 pelayan darah dan iblis tua. Li Yuanchun, Lucy, dan yang lainnya mengikuti dari dekat.
dan banyak dewa dan dewi juga mengambil langkah. Tapi tindakan ini membuat semua orang tercengang saat itu juga. Tampaknya tidak ada yang menyangka Yang Ke akan begitu berani memasuki medan perang yang kacau ini. Setelah melihat sekeliling dan mengukur, Yang Ke memerintahkan, "Bunuh!" Dengan perintah para master alam kenaikan abadi, itu semuanya menerkam prajurit Tanah Jet Changyun yang tertegun di tempat. Dalam sekejap, sehingga kebuntuan terpecahkan. Di sisi Yang Ke ada 4 hingga 500 master batas abadi, yang sama ganasnya dengan harimau yang turun dari gunung. Para prajurit yang kelelahan dari Tanah Jet Awan Biru tidak dapat melawan saat mereka bertemu dan mundur dengan mantap. Segera jeritan terdengar dan darah berceceran. Namun Yang Ke merasa bahwa mata Jin Ren di lautan kesadarannya sekali lagi memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan. Menyerap energi kesadaran yang runtuh setelah kematian para master alam gerakan abadi ke dalam lautan kesadarannya, seolah-olah penuh kegembiraan. Yang Ke tampak bahagia dan berdiri dengan tenang, menikmati proses penyerapan. Hanya saja para prajurit darah masih tidak bergerak dan hanya menjaga sisi Yang Ke untuk mencegah master alam transenden dari Tanah Jet Changyun melukai Yang Ke. Setelah melihat adegan ini, kepala 8 keluarga tampak aneh. Mereka tidak menyangka Yang Ke akan mengambil inisiatif dan membunuh pasukan Tanah Jet Changyun secara langsung. Mulailah berperang. Yang Giho menjadi energik dan berteriak dengan keras. Bekerja sama dengan Yang Ke dan bunuh iblis jahat ini untuk saya. Setelah mendengar perintahnya, para penguasa alam kenaikan abadi dari 8 keluarga dan kekuatan utama yang datang untuk mengambil tindakan, memanfaatkan prajurit Yang Ke untuk bertindak agresif dan bergegas maju dengan momentum besar. Saudara Siang dan saudara Nan, kesempatan telah tiba, itu tergantung apakah Anda dapat memanfaatkannya. Huang Xiu tertawa dengan makna yang mendalam dalam kata-katanya. Xiang Ning dan Nan Lo saling berpandangan. Meski ada ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka, kebencian karena Yang Ke membunuh anak-anak mereka juga membara, sehingga hampir menghancurkan kewarasan mereka. Setelah beberapa saat, ekspresi kedua orang itu menjadi tegas, dan sosok mereka bergoyang dan menghilang. Pada saat yang sama, para elit keluarga Xiang Nan juga bergegas maju bersama tuan mereka. Namun Huang Xiu dan Jiang Xi berdiri dengan tenang, tersenyum aneh dengan ekspresi bangga dan sombong di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Xiang Ning dan Nan Lo telah dibujuk oleh mereka, dan mereka takut akan segera merasakan kekuatan tirani rumah Yang Ke. Dalam 10 hari terakhir, Xiang Ning dan Nan Lo telah merumunin mereka di mana-mana, membuat mereka penuh kebencian. Jadi Huang Xiu dan Jiang Xi merasa nyaman. Yang Ke, terimalah nasib Anda. Tiba-tiba teriakan marah terdengar di telinga Yang Ke sambil menyerap energi spiritual dari Master Kematian. Yang Ke mendongak ketika dia mendengar kata-kata itu dan melihat 2 orang kuat di alam transenden terbang ke sana, bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Dan hal ini membuatnya bingung. Bertanya-tanya di mana dia telah menyinggung perasaan mereka. Namun ekspresinya tetap tidak berubah. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh. Merasakan ejekan di mata Yang Ke, Xiang Ning dan Nan Sheng melepaskan kekhawatiran terakhir mereka. Sekarang hanya pikiran membunuh Yang Ke untuk membalas dendam Xiang Chu dan Nan Sheng yang terlintas di benak mereka. Pada saat yang sama, Tu Feng dan yang lainnya hanya memandang Xiang Ning dan Nan Lo dalam diam. Ketika mereka mendekati jarak tertentu, mereka tiba-tiba mengumpulkan kekuatan mereka dan energi kekerasan yang nyata tiba-tiba meledak. Merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam energi sebenarnya, yang datang dari depan mata Xiang Ning dan Nan Lo hampir terbuka. Karena kekuatannya tidak kalah dari mereka, dan bahkan lebih kuat dari mereka. Dengan mata kabur, Xiang Ning dan Nan Lo bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka terbalik belasan kali di udara dan dijepit ke tanah oleh Tu Feng
Ying Qiu dan yang lainnya tidak bergerak, sehingga bola mata mereka melompat kemana-mana. Melihat pemandangan itu, kepala 8 keluarga semuanya membuka mulut mereka. Ketika para prajurit darah tidak bergerak, mereka tidak menyadari betapa kuatnya ke-13 orang itu. Tapi begitu mereka mengambil tindakan, kepala 8 keluarga merasa ngeri bahwa orang-orang ini sudah tidak lagi berada di alam kenaikan abadi, tetapi benar-benar di atas alam kenaikan abadi. Tentu saja, Feng Sheng, pemimpin aula prajurit darah, menyeringai dengan gembira di wajahnya. Terlepas dari spekulasinya, Feng Sheng masih tidak percaya ketika fakta ada di hadapannya dibandingkan dengan keterkejutan di hatinya. Dia lebih bahagia karena saudara-saudari ini telah melangkah lebih jauh dan lebih tinggi darinya. Meskipun dia senang, Feng Sheng juga sedikit iri pada mereka. Tuan Xiang, Tuanan, apa yang Anda lakukan? Lucy terkejut dan bertanya dengan cepat. Tuan Xiang, Tuanan. Yang Ke mendengar gelarnya, dia langsung tahu mengapa kedua orang ini memusuhinya. Pada saat ini, wajah Xianing dan Nanlo pucat pasi, meskipun mereka dijepit ke tanah oleh para pelayan darah dan gambaran mereka benar-benar hilang. Mereka masih dengan keras kepala mengangkat kepala dan menatap Yang Ke dengan ngeri dan marah. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini? Tu Feng bertanya. Bunuh! Ada tatapan dingin di mata Yang Ke. Dia tidak tahu identitas mereka. Yang Ke belum membuat niat membunuh, tetapi setelah mengetahui identitas mereka, Yang Ke tidak ingin membiarkan mereka tetap di dunia. Mendengar itu, Xianing dan Nanlo memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tuan muda keluarga yang berani memberikan perintah seperti itu, tanpa mengingat status mereka. Xianing meraung. Yang Ke, jagalah segala sesuatunya agar kami dapat bertemu dengan Anda di masa depan. Yang Ke terus tertawa aneh. Saya tidak perlu meninggalkan jejak karena kita tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan dan tidak ada lagi keluarga Xiangnan di dunia. Segera wajah Xianing dan Nanlo tiba-tiba menjadi lebih pucat. Namun Tu Feng dan Ying Qiu tidak ragu-ragu sama sekali. Energi sejati yang ganas meledak dan dua kepala keluarga kelas 1 di alam transenden terbunuh seketika. Kemudian dua untaian energi kesadaran yang berbeda dari sebelumnya disedot ke dalam lautan kesadaran oleh Yang Ke di bawah bimbingan mata Jinren. Merasakan betapa besarnya kedua untaian energi ini, Yang Ke tampak terkejut. Sambil mengangkat matanya, Yang Ke menatap dingin ke arah Huang Xiu dan Jiangxi yang berdiri di sana dengan sombong atas kemalangan mereka dan melambaikan tangannya. Bunuh kedua orang itu juga. Terakhir kali, mereka sedang menyelidiki rahasia mata Jinren. Yang Ke merasa sangat menyesal membiarkan kedua orang ini melarikan diri. Sekarang mereka bertemu lagi, jadi bagaimana Yang Ke bisa membiarkan mereka pergi? Segera 5 prajurit darah bergerak sebagai respon terhadap suara tersebut. Sebelum Huang Xiu dan Jiangxi sempat bereaksi, mereka dikelilingi oleh para prajurit darah yang bergegas ke sisi mereka. Meskipun prajurit darah hanya dipromosikan ke alam transenden untuk waktu yang singkat, dengan bimbingan Meng Huya, kekuatan yang dapat mereka berikan bahkan lebih kuat daripada alam transenden pada umumnya. Jadi dengan 5 lawan 2, bagaimana bisa Huang Xiu dan Jiangxi mampu melawan? Setelah kedua orang itu meninggal, Yang Ke menurunkan kening dan berjalan menuju ke arah itu. Ketika dia berada kurang dari 20 kaki jauhnya, dia merasakan dua energi besar terbang ke lautan kesadarannya. 20 kaki seharusnya menjadi jarak terjauh yang bisa diserap oleh satu jiren. Dan Yang Ke secara tidak sengaja memata-matai rahasia ini. Bajingan! Ye Guangren meraung tanpa henti, dan kepala 8 keluarga lainnya juga tercengang. Mereka awalnya mengira Yang Ke datang ke dataran tengah untuk bergabung dengan 8 keluarga untuk melawan invasi tanah jahat awan biru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan begitu kejam,
sehingga dia bahkan tidak akan membiarkan orang-orang kuat yang datang untuk membantu 8 keluarga. Namun 4 ahli alam transenden tewas dalam sekali jalan. Itu bukan hanya pukulan terhadap kekuatan Zhongdu, tetapi juga pukulan terhadap moral. Yang kan membuat kepala 8 keluarga semakin bingung adalah mereka tidak dapat mengetahui posisi Yang Ke sama sekali sekarang. 17 di atas alam kenaikan abadi. Bibir Meng Siping bergetar dan dia menatap kosong ke barisan mewah di samping Yang Ke dengan tatapan kosong, karena dengan 13 prajurit darah ditambah iblis tua, Ling Taisu, Li Yuanchu, dan Lucy, ada 17 yang berada di alam transenden. Jadi dengan jumlah yang besar ini membuat 8 keluarga merasa malu. Keluarga mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi hanya ada 4 atau 5 ahli top seperti prajurit di sisi Yang Ke, yang seolah-olah Yang Ke ada di langit dan mereka di tanah. Tapi mengapa kekuatan orang-orang ini tiba-tiba meningkat pesat? Namun tidak ada yang menemukan jawabannya. Yingjiu, ikuti saya, dan yang lain bisa bertindak sendiri. Yang Ke memerintahkan dan segera memimpin Yingjiu melewati medan perang yang kacau dan berdarah. Sekarang 16 alam transenden yang tersisa bergegas menuju tanah Jachangyun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat ragu-ragu, para prajurit dari 8 keluarga besar juga bekerja sama dengan orang-orang kuat di rumah Yang Ke untuk melancarkan pengepungan dan penindasan terhadap tanah Jachangyun. Suruh semua orang mundur. Yang Be tiba-tiba muncul dan dengan lembut memerintahkan 5 raja jahat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.